apa nih? Oh, lagi ada lari. Ya, halo guys, assalamualaikum kembali lagi bersama gua Taufik di channel 33. Ya, di video kali ini San Mori biasa aja sih. Nah, kita start dari Taman Mini rekamnya ya. Soalnya kali ini gua nggak ke jalur biasa sih. Biasanya kan San Mori ke BSD dan kawan-kawan. Nah, kali ini mau ke Cibubur rencananya, kota wisata, nggak tahu udah ngapain. Pada bosen kali ya mungkin. Jadi ini kumpulnya juga nggak jauh, kumpulnya di mana? McD Antam, Simatupang. Ini by the way lagi ada acara lari nih kayaknya nih. Baru pertama kali nih gue lihat. Tapi ada pada pakai nomor sih ya. Tuh, pada pakai nomor. Jadi maraton kali ya, kemungkinan besar. Karena lari pelan-pelan. Tapi yang gue lihat tadi ada orang luar negeri juga sih. Sehat-sehat banget ya orangnya. Gue olahraganya cuma track day doang. Gila, suhunya panas juga ya. Ini by the way gue San Mori sekalian testing motor lagi, soalnya ini motor habis servis lagi kemarin tuh. Habis apa namanya, habis yang termostat rusak tuh, itu dia ngadat lagi. Yang ngadatnya tuh apa ya, berebet gitu ya. Yang kemarin gua tes ngebut banget itu ya, mohon maaf. 224 km per jam. Itu gua ya namanya belum habis servis ya, ngetes high speed. Terus itu deh, apa namanya, kalau merah. Betul-betul bocor lagi nih. Jadi sekarang ya, kemarin abis servis itu kan tes ngebut ya, karena gue ngerasa motornya tuh enak banget gitu ya, pas diajak kenceng. Cuma sayangnya dibawa pelan tuh berebut banget motornya, jadi nggak enak. Akhirnya gue bawa balik lagi tuh ke Om Gunawan ya. Nah, nambah lagi penyakitnya. Ternyata koilnya sudah pada bocor listriknya. Koilnya sih nggak kenapa-napa, tapi kan dia dibungkus karet gitu ya. Nah, karetnya tuh udah ngebocorin listrik gitu. Itu kasusnya persis kayak KTM meduk gua dulu, si Duki, yang bikin mesinnya tuh mati-mati gara-gara itu. Sama kalau hujan mogok. Gara-gara itu, apa namanya, gara-gara listrik bocor doang, perkara gitu doang. Nah, ini kan keselnya gue tuh sebelumnya ya, di yang bocor tuh di koil gitu ya. Kalau di kop busi masih mending lah. Cuma ini sayangnya motornya tuh direct ya, dia nggak ada kop businya, jadi dari koil langsung nempel ke busi gitulah, kayak mobil sih. Nah, which is harus ganti koil-koilnya, dan itu harganya mahal banget. Satu koil itu $2 juta, $116 di Jepang. Sama pengiriman sama apa ya, 2 juta. Di kurs aja 1,8 sekian gitu. Nah, jadi aduh, gua langsung kayak, tidak, masa gua akan merasakan berebet terus gitu ya. Nah, alhamdulillahnya ternyata bisa diakalin. Aduh, maaf ya, masuk angin cuy, malam habis motoran juga. Jadi koilnya dibungkus headstring ya, atau dibungkus karet lagi lah sama Om Gun. Nah, ini sekarang gue ingat lagi nih,
Malam sih gue bawa pulang dari bengkel, om gue nggak berebut ya, cuman sekarang kita tes aja lagi nih. Ya namanya motor tua ya. Tapi ini gue lumayan happy karena motornya sekarang jadi sehat banget ini, udah nggak ada berebut, kenceng juga. Cuman masih was-was soal yang itu tuh, yang radiator. Sang radiator kan harus ganti sebenarnya semuanya. Cuman gue belum ganti karena nggak ada barangnya. Gue lagi mesen belum nyampe. Ya, malah ada motor tua dan motor jarang ya. Mungkin kalau motor tua tapi Kawasaki gitu ya, itu bakal lebih banyak, mungkin spare partnya lebih gampang. Soalnya di mana, di dealernya juga menyediakan gitu. Nah, kalau Suzuki ya boro-boro cuy, yang mocilnya aja nggak, itu yang mocilnya nyari spare partnya susah, apalagi yang mogenya ya. Ya wassalam dah. Cuman ya ini harus, kalau punya moge Suzuki harus punya motor sampingan sih. Kalau bisa ya motor sampingannya standar aja. Di rumah ada Sinero sama si Ucul Beat, jadi ya aman. Cuman nih emang suhunya panas banget ya. Masih pagi ya. Aja gitu. Aja lah. Oh, ada yang nyuruh maju ternyata. Oh, ada Pak Pol nyuruh maju. Pagi motor udah kepanasan. Gue nggak tahu ini normal apa enggak nih. Biasanya sih dulu yang gue pertama kali tes macet-macetan tuh siang-siang gitu aja, jarang langsung nyampe segini loh. Maksudnya 105 dulu, tadi udah 108 aja. Ntar gue cek itunya lagi deh, apa namanya, kayaknya reservoirnya berkurang lagi nih, alias di dalam mesin tuh belum masuk semua gitu, belum keputar semua. Tapi harusnya enggak sih ya, unless dia ada permasalahan lagi. Jangan sampai, ya Allah, ya Allah. Kalau sampai air radiator habis tapi nggak ada bekasnya, aduh, kalau masuk ke mesin ngeri juga. Bismillah aja deh, namanya motor tua ya.
namanya Sui Motegi ya. Ngomongin apa ya? Oh iya, ngomongin motor ini ya. Nanti by the way Sunwory kesananya ya biasa lah. Aduh, kayak intercom jadi nggak bakal bisa narasi sendiri ya. Ya cuman colong-colongan bisa lah. Nah, gue nggak tahu nih dari sini ke Cibubur jalur enaknya lewat mana ya? Lewat Lenteng Agung kayaknya. Cuman nggak tahu lah, gua tidak familiar. Kecuali lewat Janda Bogor ya. Janda Bogor mah ya lah. Baik lagi kita. Ya santai aja lah. Kemarin udah tes ngebut-ngebut aja. Sekarang kan lagi tes jalan santai, kemarin jalan santai nggak bisa soalnya berbet, sekarang udah bisa nih. Jadi ya mudah-mudahan aman. Bismillah. Silakan saya mau kanan, terbalik. Tapi itu sih ya, dari kemarin tuh kalau kita weather forecast selalu tulisannya excessive heat, artinya ya lagi panas hawanya gitu ya. Cuman ke manusia sih nggak gitu kerasa mungkin, tapi ke motor mungkin langsung kayak aduh gila panas banget nih. Tapi kalau jalan 99 sih harusnya ya tenang lah. Cuman untuk pagi-pagi udah langsung 108, tadi gue lumayan rada itu ya, ada was-was, rada bikin hati was-was. Gue nggak ngecek itu juga sih itu malam, reservoirnya berkurang apa tidak. Ini gue mau ke McD nih, pas banget ada bus. Udah ada orang belum? Pilih ya di situ lagi. Takut kelewat McD-nya cuy. Aneh gak ada orang. Ntar ya lanjut lagi.
guys. Jadi gagal lagi ke Cibubur ya, soalnya ternyata pada nggak jadi. Ya udah, itu aku jalan sendiri aja lah. Tapi gue nggak mau ke Cibubur sih, gue muter aja lah, muter jalur biasa ya, Pondok Indah, terus ke mana, nggak ke Sensi sih, tapi lewatin Senayan. Tapi kita jalan santai aja ya, soalnya tujuan kali ini sebenarnya jalan santai supaya mencari berebet-berebet. Kalau ngebut soalnya dia nggak berebet motornya, pas jalan santai aja dia berebet. Sama nggak perlu lewat Sensi lah, ini motornya malam sampai hujan-hujanan kotor lah. Ini ada BP di situ sekarang. Buset, mau kemana nih? Wah gila. Banget, tapi malam hujan. Terus daerah rumah gue masih kotor, jadi ini motor gue blok banget belakangnya. Sama ada banyak galian sekarang, anjir, ada banyak galian PDAM. Di rumah kalian ada tidak? Habis digali tuh ya, habis masang pipa, tapi ngerapiinnya tuh nggak bener cuy, jadi banyak tanah-tanah gitu. Gue sebel banget. Daerah rumah gue tadi aspalnya bagus-bagus, jadi dibolongin. Ya jadi nggak usah nyari foto lah. Ini sih ya, hari ini hawanya kelembaban, udaranya tuh panas banget. Jadi mungkin si Gisel nih berhenti sedikit langsung kepanasan, mungkin ya, nggak tahu gue. Tapi masih tadi itu sih di 108 tuh berhenti gitu. Terus sama tadi gue lihat reservoirnya ternyata penuh. Jadi kayaknya emang masih apa namanya, emang cuacanya ini sangat panas ya kali ini. Ya mungkin gitulah ternyata ya, tidak bisa terlalu salon juga ternyata. Tapi RPM stabil, ini ngedip ya, ngedip dikit, suhunya langsung panas lagi, 107. Oke. Tadi stopnya 108, terus turun lagi, sekarang nggak tahu nih. Wah, bejo, alhamdulillah.
Mercedes 25 kayaknya. Itu kok suaranya bisa halus banget ya. Mercedes 25 gua si Zora, buset berisik banget sih, pengang gua sampai. Tapi itu sih emang kalau kita bawa sendiri tuh kerasa berisik, tapi kalau orang yang bawa kayak nggak berisik. Santai aja lah, tadi disangka sombong. Salah nih pakai jaket beginian. Terbang gila anjir. Harusnya pakai jaket ituan. Dan pakai jaket kecil aja ya, jaket yang nggak ada cupluknya. Ini terbang anjir. Jaketnya terbang. Lumayan lah tadi. Cuman apa ya, kalau lagi ke bawah angin gitu tuh kita mau belok-belok susah aja. Jadi gimana ya? Tadi kesannya kayak mau nabrak motor orang, cuman enggak sih. Cuman nah itu gara-gara angin. Sama apa ya, karena tarikannya sekarang jadi mantep. Depannya tuh ngangkat-ngangkat, nggak stabil. Salah juga tadi gua buka jaket dulu, terus baru ngebut. Panas. Tapi emang apa ya, flyover gue tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri, pengennya bawaannya ngebut ya. Kalau gigi 6 lepas gas gitu banget, langsung kayak nunduk gitu deh. Bukan nunduk, siapa namanya, engine brake-nya ternyata gede banget kalau gigi 6. Ya karena gigi 6 gearnya kecil, mesinnya gede, jadi impact engine brake-nya lumayan. Gua nggak tahu tadi lari berapa ya. Sebenarnya kenceng-kenceng amat sih, soalnya gua nggak buka gas full juga. Bannya ngangkat-ngangkat gara-gara bumpy juga jalanannya. Belok hijau.
Tapi kayaknya gue butuh engine ice. Aduh, tapi nunggu selang silikon juga ya. Aduh, gue bingung. Gue masih apa ya, masih rada males juga. Tadi kan gue pengennya ini si Gisel tuh bisa dipakai segala macam tujuan gitu ya. Maksudnya gue mau touring bisa, mau harian bisa gitu. Sun Mori bisa, track day bisa. Cuma lihat suhunya tadi ya, saya tidak yakin. Ini kok merah jalan ya. Oh hijau deng. Lah itu hijau, itu merah, gimana sih? Oh itu yang bersono ternyata. Kalau sepanas ini gue nggak yakin bisa buat harian sih. Apalagi melawan panasnya Bekasi. Tapi to be fair, gue juga nggak harian juga sih, di rumah terus kerjanya. Kalau gue pergi tuh emang lagi diada-adain gitu ya agendanya. Cuma anggap nih gue pengen harian tiap hari, motornya nggak siap sih ini kalau kayak gini. Gue pengennya tuh suhunya maksimal CP5, cuman tadi tuh aja CP6 gitu. Padahal gue jalan ya, coba gimana macet, gimana kalau tengah hari gitu. Kalau jam 12 siang pasti lebih panas lagi. Panas gini gua apa ya, kalau bagi gue sih di guanya gitu ya, di kaki di mana tuh nggak terlalu terasa panas ya. Tapi yang gue takut tuh kalau motor panas, terlalu panas, dipanas-panasin terus gitu ya, ntar durability-nya berkurang, masalahnya itu dia. Makanya ya kalau bisa suhunya di suhu kerja 98 sampai 105 gitu. Kalau dia di atas 105 tuh udah kayak overheat lah istilahnya. Bukan overheat sih, kayak di luar, di atasnya jadi kan kayak dia dapat panas berlebih gitu ya. Cuma kalau Om Gun bilang sih fine-fine aja selama nggak 120 gitu. Tapi gue tetap aja ngeri gitu ngeliat angkanya aja. Sepercaya-percayanya gue sama Om Gun tetap aja ngeliat angka 110 derajat tuh gue ngeri ya. Pengennya kalau bisa di bawah 110 terus gitu. Gue pengen banget track day pakai si Gisel, cuman kalau track day pasti bakal ketemu nih masalahnya semuanya nih. Apanya rusak lah. Gue nggak mau sejeger itu gitu. Sama by the way, nanti next kemungkinan bakal gue ada ituan curhatan soal motor ini. Ya tau bilang itulah apa namanya, review atau apa ya, curhatan atau apa ya, mungkin sharing biaya benerinnya dari gue beli sampai sekarang. Gue tuh udah pakai 4 bulan dah. 4 bulan itu kayaknya lebih dari 40 juta sih gue benerinnya. Seharga Duki. Ya by the way, sama ya gimana ya, si Duki sama Zora kan gue jual tuh waktu itu, jadi tukar ini gitu ya. Nah nggak lama tuh Duki gue jual juga, sekitar Februari Maret gitu gue jual. Karena apa ya, karena biaya perawatannya jadi double gitu ya. Gue juga tadinya niat ganti 600 supaya itu aja, jangan double melihara ATM Duk sama ZX25 aja udah lumayan sih. Mungkin kalau ini gak kenapa-napa bakal lebih murah ini gitu dibanding ngerawat dua motor itu gitu. Ngerawat tuh maksudnya kayak ya apa namanya, oli gitu kan, terus dipanasinnya, yang gitu-gitulah. Dua motor itu tuh bakal lebih boros dibanding satu motor ini kalau motor ini tidak rusak. Cuma karena motor ini awalnya rusak, jadi gue tiap bulan pasti ada aja yang dibenerin gitu. Cuma insya Allah sih kalau udah bener semua ya aman ya harusnya.
Suzuki itu sebenarnya tergolong yang bandel. Cuman sayangnya di Indo tuh yang mogeknya perawatannya atau itunya kadang-kadang nggak benar gitu. Kayak misalnya ini aja pas gue beli dia pakai busi Ninja cuy, which is itu nggak cocok sama ini. Dia panjangnya kurang dikit gitu, jadi kayak apinya nggak nyampe, jadi motornya boros dan nggak kenceng gitu. Ya orang businya nggak nyampe, apinya gimana ya. Nah dari itu aja udah kelihatan kan, busi aja loh, busi pakainya yang penting bautnya sama gitu. Dia nggak diukur panjang businya berapa. Nah makanya ya begini hasilnya motornya. Banyak yang hancur-hancuran gitu ya. Tapi ya gue harus nikmatin lah prosesnya. Ini mungkin video ini bakal nggak gue potong-potong banyak ya. Pengen coba kalau bikin video agak panjang tuh gimana gitu. Ntar kapan-kapan ke Sensi ya naik. Tapi gue nunggu ada barengannya sih. Kalau sendirian gue itu sih malu. Malu cuy kalau sendirian. Di parkir udah diem aja deh, habis itu gak ngapa-ngapain soalnya gak ada kenalan. Mungkin beberapa gue kenal ya di yang parkir Sensi, cuman kan tidak ada kemungkinan, tidak ada kepastian kalau pas gue datang tuh mereka datang gitu. Wow, ini si Gisel kalau bawa miring-miring enak banget loh. Motornya tuh anteng gitu, nggak pede ya, tapi tetap ngeri. Karena apa ya, bootstrapnya juga licin sih nih, bootstrap standarnya. Ini sebenarnya di sini cornering dikit enak, cuman kalau rame ya jangan. Di sini biasanya banyak razia motor untuk apa ya, untuk di sini di jembatan sini biasanya banyak razia motor nih. Pokoknya yang habis cornering kena razia aja. Langsung kayak parasut jaket gua. Ini suspensinya saking kerasnya, speed bump juga berasa sih ini. Suspensi depannya.
Cikum, 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 cikum. Cikum, 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 cikum. Cikum. Licin banget gila. Wah, cerah banget. Sensi nggak ya? Malu sih gue, motor gue kotor anjir. Nggak jadi ya, nggak lewat sensi ya. Tetap plain semula aja. Ntar thumbnailnya ini aja. Screen capture. Screen capture apa sih namanya? Snap video. Putar baliknya nih yang rada ngehe, rame pula lagi. Pulang aja lah. Ini rute apa ya, rute jalur raw sound gua. Gua lama-lama bosan juga sih, cuman ya itu gua kalau mau jalur lain ini motor sehat dulu nih si Kisel. Mana ya belum bisa. Emang kemarin gua baru beli helm ya, helm buat harian. Soalnya array gua kalau dipakai harian ternyata ya, gua kan baru pertama kali punya array ya, ternyata karet-karetnya tuh gampang lecet, jadi gampang jelek gitu loh. Udah gue naruhnya udah hati-hati gitu ya, tapi tetap aja kayak kadang-kadang kena talinya sendiri aja baret gitu, itunya apa namanya, karet-karet bawahnya gitu. Nah jadi akhirnya gue beli helm cadangan. Gue beli NHK Mark 1. Itu helm asli keren banget. Gue pengen bikin reviewnya nanti ya. Wah, jadinya mereng-mereng. Tahu nggak? Dikasih lewat atau enggak? Atau emang udah jalannya mereng? Lagi banyak acara lari-larian gini ya. Jalannya begini 6 180, RPM nya nggak lebih dari 4000. Wah adem banget 98. Tapi begitu berhenti sedikit langsung panas.
Gue tuh pengen suhunya stabil di situ terus gitu, nggak naik nggak turun, pengennya. Tapi bisa nggak ya? Itu gue nggak tahu. Dan biasanya turun sampai segini tuh soalnya dia kena threshold fan-nya, jadi fan-nya kan nyala di 105. Nah begitu turun, nah turunnya sampai segitu, nah segini tuh 97, harusnya fan-nya udah mati. Nah baru naik lagi. Jadi emang sistemnya gitu, nyala mati gitu lah. Fan-nya kayaknya overkill juga sih. Jadi langsung turunnya tuh turun jauh banget. Ya nggak tau lah, gue kan baru pertama kali punya moge ya. Jadi gue nggak tahu nih, ini tuh sebenarnya aman apa enggak gitu. Jadi ya udah YOLO aja lah. Geter nih kayaknya murinya. Gua masih belum ketemu nih yang geter apa ya. Tapi feeling gue ituan sih air scoopnya, kan ada dalamnya tuh ada jaring-jaring besi gitu. Nah itu emang agak oblak dikit, kayaknya dari situnya bergerak-gerak kayaknya. Suaranya sangat mengganggu sih ya. Gila, udah lama tidak melihat pemandangan Jakarta pagi seperti ini. Soalnya sunmurnya ke BSD mulu. Aduh. Ini udah siang sih. Jam berapa ya? Gitu lah. Oh, jam 7:30. Ternyata ada jamnya, gue baru tahu. Tapi harus gonta-ganti sama itu kan, sama apa namanya, sama kilometer. Sayangnya itu. Oh, ada tikus. KTM 390 Adventure. Ngomong-ngomong motor adventure,
Gue sekarang lagi apeng banget Vistrom. Vistrom 250 SX. Gue lagi menunggu timing tepat untuk belinya. Sekarang masalahnya si Gisel pun lagi bermasalah mulu, jadi ada ngeri kalau beli sekarang. Gue pengen banget sudah. Pengennya apa ya, karena soalnya kalau motor kayak gitu kan, gue mau jalan ke puncak, mau ke Bandung, mau kemana, itu gak usah mikir panjang, itu langsung jalan aja. Sedangkan kalau pakai motor ini, jangan kan ini lah ya, pakai GSX 150 aja udah jadi pikiran tuh. Gila, ada bumpy gede banget. Jadi pikiran kayak, wah jalannya harus pagi-pagi biar nggak kena macet gitu, biar nggak pegel gitu. Nah kalau pakai Vistrom itu gue yakin kayak gas, langsung gas tanpa pikir panjang. Jadi mau macet, mau siang, mau malam, mau jalannya jelek, mau jalannya bagus, gas terus. Nah kalau ini kan kayak motor ini sama GSX 150, lewat puncak 2 aja gue ada takut jalan rusak gitu. Padahal sekarang puncak 2 jalan udah bagus, cuman gue masih ada rasa takut gitu. Takutnya ada jalan yang becek, belok, licin gitu kan, ditanjakan misalnya licin gitu. Nah kalau pakai Vistrom kan, apalagi kalau misalnya pakai crash bar segala macam kan, wah udah jalan aja tuh mah. Gue bisa bawa adik gue lagi, bisa boncengan, bisa bawa asisten. Jadi kalau foto-foto enak, ada yang motoin gitu. Enak sekali nih si bapak lewat jalur busway. Buset, sadis, orang gila. Kabur sih mbak, si merah mbak. Iya merah, oke. RPM stabil, lampunya nyala, suhu panas. Ini gue perasa agak kenoking sedikit sih, tapi so far so good lah. Dari depan, wow, dari depan mungkin ngebut dikit lah. Angin enak banget sekarang larikannya, gue demen banget. Sejalan cuy. Teman-teman gue ini nggak berisik ya, maksudnya mereka baru nyadar kalau ada gue tuh begitu gue deket aja, dari jauh nggak kedengeran katanya. Tapi apa ya, maksudnya kalau ini emang ngedeketnya cepet sih ya, to be fair. Kalau ZX kan lama tuh ngedeketnya, jadi mungkin suaranya nyampe duluan gitu. Kalau ini kan enggak, tahu-tahu udah deket aja, udah deket ke motor depan gitu maksudnya ya. Wah ada kumpul-kumpul apa tuh, ada 636, ada R6. Saya selalu riding aja. Sekarang teman-temannya lagi pada nggak datang tadi. Jadi ya udahlah, kita
nikmatin jalan-jalan sendiri. Gue juga udah lama sih nggak jalan-jalan sendiri, jadi ya sudah, maksudnya jalan-jalan sendiri di hari Minggu gitu ya. Kalau hari-hari mah ya jalan sendiri. Motornya pun tidak ada boncengannya pak. Saya pun jomblo pak. Single jomblo, bahasanya enak banget ya. Wah, pisang. Pulsir. Wih, depan ada Harley tuh. Tapi ternyata Harley banyak yang bodong ya, gue baru tahu loh. Yang arogan ternyata biasanya bodong Harley-nya. Kalau yang nggak bodong biasanya sopan. Temenku juga ada sih yang punya Harley, tapi orangnya sopan banget. Padahal bos. Cuman gue pernah ngomel-ngomel ke dia karena gue stres kan, gue stres sama kerjaan gue gitu ya. Jadi gue ngomel-ngomelin, tapi dia nggak ngomel juga. Gue jadi gak enak hati ngomel-ngomel sama anak HD ya. Gue diikutin Pulsar. Wow, lubang. Kumpul ya, pada merading mana sih, enak banget. Ini nggak boleh lurus nih, biasanya Minggu boleh lurus. Ya udah, kita belok kiri aja lah. Penutupan ya guys, jadi cuap-cuap sunmorinya gitu aja ya. Ini paling baterai GoPro gue udah mau habis, jadi ya udah, thank you udah nonton. Mohon maaf karena ini cuman solo sunmori dan curhatan saja ya, mungkin ada yang mau dengerin gitu kan. Jadi ya udah, yang suka dengan video ini jangan lupa like, baru mampir jangan lupa subscribe, nanya-nanya silahkan komen di bawah. Kalau gue tahu insya Allah gue balas ya. Yaudah, gue tapi dari TR33 Nuridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah, bye bye.